شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa berkumpul di acara pada malam hari ini, di acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah acara Maulid Nabi, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita cintai, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi. Pertama, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah. Karena dengan izin Allah kita semua bisa berkumpul di majlis pada malam hari ini. Karena saking banyaknya saja nikmat yang telah Allah berikan pada kita semua, tidak ada satupun orang di antara kita yang bisa menghitung seberapa banyak nikmat yang telah Allah berikan pada kita semua. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jikalau ada orang di antara kita yang menghitung seberapa banyak nikmat yang telah Allah berikan padanya, maka tidak akan ada yang bisa. Berarti kita semua pantas dan harus serta wajib untuk bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang terang benderang, dari zaman yang jahiliyah menjadi zaman yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato yang berjudul tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya kaum muslimin berhijrah ke Madinah. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan kaum muslimin berhijrah ke Yasrib, yakni Madinah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani zaman kesedihan, yaitu adalah zaman yang dimana Rasulullah kehilangan dua orang yang beliau cintai, yakni istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Dan pada tahun 620 Masehi, pada saat itu ada 6 orang dari suku Khazraj yang dimana mereka pergi ke Mekah untuk berziarah. Pada saat itu mereka berkumpul dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memang mengenal Rasulullah, tapi Rasulullah tidak mengenal mereka. Dan pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada 6 orang tadi ajaran-ajaran Islam, dan pencerahan yang didapatkan oleh 6 orang ini adalah awal mula perubahan bagi umat Islam. Kemudian dilanjutkan pada masa berikutnya, yakni pada tahun 621 Masehi, yakni ketika ada 12 orang dari Yasrib, Madinah, mereka pergi kembali ke Aqabah, yang dimana ketika saat itu juga mereka berkumpul bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu disebut juga dengan namanya, yakni Bai'at Aqabah yang pertama. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para 12 orang tersebut dan 2 orangnya dari suku Aus, mereka berjanji untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak membunuh anak-anak, untuk tidak berzina, untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela dan taat dalam kebaikan. Pada tahun yang ke-622 Masehi, pada saat itu adalah saat Bai'at Aqabah yang kedua, yang didelegasikan oleh 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka bahwa Rasulullah, saya bermohon kepada kalian untuk melindungiku sebagaimana kalian melindungi istri kalian dan anak-anak kalian. Maka mereka pun menyanggupinya. Tapi pada saat itu mereka juga memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memohon apa? Mereka memohon agar Rasulullah tidak mengabaikan mereka. Maka Rasulullah pun berkata, aku tidak akan mengabaikan kalian. Aku tidak akan mengabaikan kalian. Jikalau ada orang yang memerangi kalian, maka aku pun akan memeranginya. Dan jikalau ada orang yang berdamai dengan kalian, maka aku pun akan berdamai dengannya. Pada saat tahun itu pula, tahun 622 Masehi, Rasulullah para sahabat-sahabat Rasulullah, para umat kaum muslimin yang berada di Mekah mulai berhijrah ke Madinah secara bertahap-tahap. Ada yang perginya sendiri-sendiri, ada yang perginya secara berkelompok, ada pula yang bersama keluarganya. Pada saat itu pula akhirnya tertinggal hanya Rasulullah, keluarga Rasulullah dan keluarganya Abu Bakar. Pada saat itu orang-orang kafir Quraisy mulai berpikir, karena mereka khawatir jikalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, maka akan terbentuk umat Islam yang baru, akan terbentuk umat Islam yang maju, yang jaya. Maka pada saat itu para pembesar kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwah, yakni rumahnya Qusay bin Kilab, sebagai tempat mereka untuk bermusyawarah untuk melancarkan rencana mereka yang ini mengepung dan membunuh Rasulullah SAW. Dan pada malam itu, pada sore itu pula, Rasulullah mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi berhijrah ke Madinah. Pada malam harinya, ketika para orang-orang kafir Quraisy telah mengepung rumah Rasulullah SAW, maka Rasulullah berkata kepada Ali bin Abi Thalib untuk tinggal tetap di rumah dan sebagai untuk menjaga barang-barang yang berharga yang dititipkan oleh orang-orang kafir kepada Rasulullah. Karena pada saat itu Rasulullah dijuluki sebagai Al-Amin, yakni adalah orang yang dipercaya. Maka daripada itu banyak di antara orang-orang kafir Quraisy yang menitipkan barang-barang berharganya kepada Rasulullah SAW. Maka pada saat itu Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjaga barang-barang tersebut. Dan Rasulullah bukan hanya memerintahkan hal itu, Rasulullah juga memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidur di atas ranjangnya Rasulullah dan menggunakan selimutnya. Kemudian ada suatu hal yang sangat luar biasa, yang dimana ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar keluar dari rumahnya, Allah Subhanahu Wa Taala menutup mata orang-orang kafir, yang telah mengepung rumah Rasulullah SAW, sehingga tidak ada satupun orang-orang kafir yang bisa melihat bahwa Rasulullah SAW dan Abu Bakar telah keluar dari rumahnya. Kemudian salah satu dari mereka berpikir dan berkata bahwa ada orang di antara mereka, bahwa Rasulullah SAW telah kabur, telah keluar dari rumahnya. Kemudian mereka mengintip ke jendela kamarnya Rasulullah. Mereka melihat ke ranjangnya Rasulullah. Mereka kemudian melihat ada seseorang laki-laki yang sedang tidur dan menggunakan selimut di atas ranjangnya Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang kafir tersebut berpikir bahwa yang tidur di atas ranjangnya Rasulullah adalah Rasul itu sendiri, tapi bukan Rasulullah, yakni adalah Ali bin Abi Thalib, keponakannya. Maka orang-orang kafir tersebut ketika di pagi harinya merasa kecewa. Mereka kecewa dan mereka merasa malu atas diri mereka sendiri, karena awalnya mereka berpikir yang tidur di atas ranjangnya Rasulullah adalah Rasul, padahal yang tidur di atas ranjang Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ketika Rasulullah SAW telah bersama dengan Abu Bakar telah keluar dari Mekah, mereka tidak langsung ke Madinah, karena mereka yakin, mereka tahu jikalau mereka akan ke Madinah, maka mereka akan tertangkap basah oleh orang kafir Quraisy yang mengejar mereka. Maka daripada itu Abu Bakar dan Rasulullah SAW pergi ke gua yang berada di Gunung Sur. Di sana ketika